Salam, selamat pagi anak kami kelas 3A dan kelas 3B. Apa kabar hari ini? Salam sehat. Tuhan memberkati. Baik anak kami semua, kita sudah masuk di jam kedua ya. Di jam 10 ini kita belajar agama ya. Lanjutan dari minggu lalu bagian B dan C untuk hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami mau belajar Bapa, kami serahkan aktivitas kami, baik anak didik kami, guru, bahkan semua orang tua murid. Kiranya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik anak kami kelas 3A juga kelas 3B. Kalau minggu lalu kita belajar di bab 9 ya, coba dibuka bukunya. Kalau minggu lalu kita belajar di bagian A dan B, bagaimana menghormati dan menghargai agama teman. Ya, hari ini kita masuk di bagian C ya. Coba dibuka bukunya halaman 72 nih. Ya, 72. Kita akan baca, nanti anak kami baca juga ya, dibaca bagian C sampai bagian D. Hari ini kita belajar bagaimana menghadapi perbedaan agama, teman. Tahu ketika aku dan temanku berbeda, sikap apa yang harus aku lakukan atau anak kami lakukan, itu ya. Baik, kalau kemarin kita melihat pembelajaran di bagian A dan B, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi seorang perempuan Sirofenesia ya, begitu mengasihinya. Dan juga karena negara kita negara majemuk, ada beberapa suku, ada beberapa agama, dan juga pulau ya. Kita harus menjaga kerukunan dengan cara saling mengasihi dan saling menghargai. Pada bagian C ini bagaimana kita menghadapi perbedaan agama. Tentu kita dengan teman, tetangga mungkin ya, pasti berbeda agama, berbeda suku, ada yang agama Muslim, Kristen, Hindu, atau Buddha. Ada juga yang sukunya Batak, ada sukunya Jawa, sukunya Manado. Semua itu harus kita saling mengasihi dalam setiap perbedaan ya. Kita tahu negara kita negara yang majemuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Baik anak kami semua, di dalam pembelajaran kita hari ini bagaimana cara kita menghadapi perbedaan agama dengan teman yang berbeda. Nah, kembali ke firman Tuhan ya. Yang pertama yang dapat kita lakukan, kita sebagai anak Tuhan harus mencerminkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, itu juga yang kita lakukan kepada sesama kita. Yang kedua ya, hidup bertoleransi terhadap semua pemeluk agama. Nanti baca Kejadian 2 ayat 27 ya. Lalu peduli terhadap sesama manusia, Efesus 4 ayat 20 ya. Di Efesus 4 ayat 20 di sana saling membantu dan saling menolong. Nah, ini juga sesuai dengan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengasihi sesama kita. Contohnya apabila ada yang korban bencana, kita doakan, kita kasih yang bisa kita kasih. Karena Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan di antara kita?
bagaimana menyikapinya, apa yang kita lakukan, yaitu menjadi teladan dan mengasihi sesama. Kalau minggu lalu kita belajar kasih kepada sesama dan kepada Tuhan juga ya. Di Matius 22 ayat 39. Anak kami sudah bacakan kemarin, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita, itu juga yang kita lakukan buat orang lain di sekitar kita. Baik di rumah, baik di sekolah, di mana saja kita berada. Mari kita cerminkan kita sebagai anak Tuhan, karena identitas kita adalah anak-anak Tuhan ya. Kita tahu Tuhan kita penuh kasih, kita pun anak-anaknya harus mengasihi. Baik, kita masuk di bagian D, buka halaman 73. Aku dan temanku berbeda. Nah, ini lanjutan dari bagian C. Mem juga berbeda dengan teman yang lain. Ada suku Manado, ada suku Jawa ya, tetapi dalam perbedaan kita harus saling mengasihi. Mem juga dengan tetangga di dalam perbedaan agama kita harus saling rukun, saling silaturahmi ya, saling menghormati. Ketika lebaran kita ucapkan selamat Idul Fitri, atau ketika Natal kita ucapkan selamat Natal. Ketika Imlek ucapkan juga gongsi pak cai. Sebentar lagi ya yang mau merayakan Imlek ya, pasti ada ya. Kita harus saling menghargai. Baik, sehingga dengan kita bersikap yang baik, dengan kita menghargai perbedaan, akan tercipta kedamaian, kerukunan, sukacita. Bahkan kesanalah Tuhan akan menurunkan berkat. Kita mau diberkati Tuhan, kita harus menciptakan kedamaian, menciptakan sukacita, sehingga teman kita juga mendoakan kita, orang-orang di sekitar kita juga mengasihi kita, Tuhan juga dimuliakan. Baik, itu yang bisa Mem sampaikan pagi ini. Untuk kesimpulannya ya, nanti anak kami catat ya, nanti ada tugasnya untuk membuat kesimpulan. Boleh yang Mem sampaikan, boleh buat sendiri di halaman 74 ya. Jadi dengan perbedaan kita harus saling menghormati, saling mengasihi, saling menyayangi. Bagaimana cara kita menghadapinya? Yaitu kita bersikap yang baik. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian kita harus mengasihi. Itu saja ya. Coba dibuka halaman 73 bagian B. Nanti ini menjadi tugas kalian. Buat sebuah poster yang berisi slogan tentang hidup dan keberagaman agama. Nanti bisa kertas karton ya, gunakan spidol atau pensil warna atau apapun yang bisa dapat digunakan untuk menghias ya, atau kertas origami boleh. Nanti dipoto, tunjukkan hasilnya kepada Mem. Bisa juga cara kamu membuat, videokan bisa. Nanti dikirim paling lambat minggu depan ya. Dan di halaman 74 ada kesimpulan di bagian C. Nanti kamu coba menulis kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Tadi Mem sudah jelaskan kesimpulannya. Anak kami bisa mencatatnya nanti, bisa menuliskannya, bisa kamu buat sendiri juga ya. Nah, itu yang bisa Mem sampaikan. Mem ingatkan kembali, karena saat ini masih ya pandemi ya, di mana-mana masih harus kita menjaga dan melakukan protokol kesehatan ya. Ketika keluar rumah, gunakan masker seperti Mem ini nih ya.
pakai dengan baik, cuci tangan, makan buah, minum air putih dengan teratur ya, dan istirahat teratur, berjemur juga bisa. Tetap jaga kesehatan supaya kita sehat ya. Salam sehat, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pendidikan materi agama hari ini. Kiranya anak-anak kami semua dapat belajar dari materi ini, dari firman Tuhan, dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.